ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Oh, oh. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Tuhan, jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan akuntansi perpajakan pertemuan ketiga,
tentang pajak tentang aset lancar ya. Mari kita terlebih dahulu berdoa mengucap syukur atas kesempatan mahasiswa bisa kuliah dan mendapat proses pembelajaran akuntansi perpajakan, sehingga minta sama Tuhan sehingga pelajaran itu bisa dipakai kalau mahasiswa besok bisa bekerja setelah lulus. Mari kita berdoa sebentar, mulai. Amin. Oke. Selamat pagi, selamat sore semuanya ya. Mari kita mulai tentang akuntansi perpajakan ya. Akuntansi perpajakan. Oke. Nah, kita balik yang kemarin. Jadi pertemuan 1 dan 2 itu akuntansi pajak atau akuntansi perpajakan itu membahas akan pembukuan dari sisi perusahaan komersial dan dibandingkan dengan sisi pembukuan yang versi fiskal. Berarti yang diharuskan, yang ditetapkan adalah oleh Dijen Pajak adalah fiskal ya gitu. Nah, akuntansi bahasa itu membahas semua, namanya pembukuan ya. Pembukuan itu kalau lihatnya dari neraca atau laporan posisi perubahan posisi keuangan, kemudian laba rugi dan lain-lain. Tapi yang kita bahas adalah pembukuan secara neraca ya, atau posisi keuangan. Oke. Nah, posisi keuangan itu kalau nanti saudara ikut mayop itu ada 5 akun yang dominan ya. Kalau yang biasanya kalau kita belajar akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva ya. Aktiva itu dibagi lagi, ada aktiva lancar, aktiva tidak lancar, kemudian dan lain-lain ya. Kemudian dari situ kita mempelajari akuntansi perpajakan, pembukuan yang dari sisi perusahaan itu kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dulu dari aset lancar ya. Aset lancar sama aset tidak lancar bedanya apa? Ayo, bedanya apa? Aset lancar sama tidak lancar, bedanya apa? Dari jenisnya aja. Aset lancar ya, lancar itu liquid ya. Berarti gini akun-akun yang ada di neraca itu diurutkan sesuai dengan tarafnya likuiditas ya. Likuiditas itu semakin bisa dicairkan secepat mungkin, maka dia ditaruh di paling atas ya. Biasanya aktiva lancar 01 ya, nanti ada kodenya aktiva lancar biasanya paling liquid adalah duit cash ya. Duit cash itu kalau yang zaman dulu tuh kas ya, kas di tangan ya. Tapi kalau zaman sekarang kita tidak bawa dompet ya, itu kita bisa membayar dengan dana yang ada di bank. Kita lewat mobile banking ya, atau internet banking ya, itu macam-macam. Dulu zamannya dulu tuh perusahaan itu seringkali mengandalkan kas di tangan ya, kas di perusahaan ya. Ada kas besar, ada kas kecil dulu ya. Tapi sekarang dengan sistemnya perubahan teknologi ya, maka sistemnya mengarah sekarang ke mobile atau perbankan ya. Perbankan juga merestorasi dirinya sendiri mengikuti perkembangan zaman. Maka mereka menyediakan fasilitas bagi nasabahnya untuk bisa menggunakan uang cash ya, uang liquid mereka segampang mungkin. Yang pertama lewat mobile banking ya, lewat mobile banking, transaksi dari aplikasi dari perbankan tersebut. Misalnya kita punya BCA ya, mobile bankingnya berarti mobile BCA. Kemudian kita BNI, maka aplikasinya adalah mobile BNI ya. Dan sekarang kecenderungannya internet banking sudah tidak ada, kayak misalnya di BNI ya. Saya tanya kemarin 1 bulan yang lalu, Bu,
ini kan kalau saya mau lihat internet bankingnya gimana Bu? Wah, sekarang kelihatannya BNI itu sudah tidak support internet banking karena semuanya dipermudah oleh mobile banking ya. Padahal mobile banking itu semakin mudah transaksinya, berarti juga ada sisi negatifnya ya, sisi resikonya ya. Semakin mempermudah kemudahan teknologi mempermudah, berarti mesti ada banyak celah di sisi kemudahan tersebut ya, kayak gitu. Berarti aset lancar yang pertama adalah kas dan bank ya. Kas berarti dana yang di kas, cash itu di perusahaan, di tangan, dan yang satunya adalah dana di perbankan. Oke ya, ya gitu ya. Kas itu maksudnya apa? Dapat sebagai, kalau dulu uang atau giral itu ya, itu dipakai untuk pertukaran ya, jadi punya standar tertentu. Misalnya kita punya kayak dulu kan zaman nomaden, zaman kuno itu tukaran barang, satunya membawa kacang-kacangan nanti untuk membeli minyak dulu, tapi kan tidak ada standarnya. Maka dari perkembangan teknologi, perkembangan budaya, semua transaksi dipakai dengan standar uang nominal ya, itu masuk di kas atau rupiah. Kalau di Indonesia rupiah, kalau di luar negeri adalah euro atau dolar Amerika. Oke ya, nah, gitu. Kemudian ya, akuntansi kas atau pengendalian kas, nanti saudara dapat lagi nanti sistem pengendalian manajemen ya, atau di SIA pun juga ada ya, bagaimana saudara mendapat ilmu bagaimana mengendalikan kas ya. Yang prinsip utama dari akuntansi, orang yang membagikan uang ya, dan orang yang menginput itu harusnya tidak boleh sama ya. Itu prinsip akuntansi. Kalau saudara nanti sudah lulus ya, nanti saudara kerja di perusahaan, jangan kaget ya, karena banyak istilahnya sistem yang belum benar di dalam perusahaan. Nah, itu gunanya saudara mahasiswa itu kuliah nanti membilangi bosnya, bos ini kalau sistemnya pengendalian kasnya yang bagi dan yang input dan yang terima itu satu orang, nanti banyak penyelewengan atau fraud ya, atau kecurangan ya, kayak gitu. Oke, saya minum dulu ya. Sebentar. Ya, itu berarti untuk yang terima uang itu harus sesuai dengan alurnya, dengan yang di sistem sistem informasi akuntansi ya. Nanti dokumen 1 siapa yang otoritas, dokumen 2 siapa yang mengeluarkan, nanti yang terima juga ada tanda terimanya, itu semua ada di SIA ya, sistem informasi akuntansi. Oke ya. Kemudian diadakan pemisahan yang tadi ya, antara yang ngurus duit tunai ya atau bank, yang transaksi bank dengan fungsi pencatatan kas itu harusnya beda ya. Itu adalah intisari dari dari akuntansi ya. Kalau manajemen itu, kalau biasanya manajemen kelontong itu kan biasanya mereka yang mengeluarkan uang, yang terima uang satu karena orangnya pemilik sendiri. Tapi kalau perusahaannya perusahaan terbuka ya, atau ownernya tidak mengawasi terjun langsung, nah itu bahaya ya. Maka harus diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas ya. Kemudian ada juga laporan kas untuk setiap hari sebagai pertanggungjawaban jawaban kas. Nah itu kalau saudara sebagai mahasiswa akuntansi caranya gimana? Ayo, apakah ada yang bisa menjawab? Ya, sudah bisa menjawab bagaimana sebaiknya laporan kas itu untuk setiap hari sebagai pertanggungjawaban kas ya, baik yang terima uang, yang mengeluarkan uang, kemudian yang mencatat itu pakai apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Nanti kalau ada yang bisa jawab, tak kasih nilai di meet-nya ya, UTS nanti tak kasih nilai tambahan 5. Ada bisa jawab di YouTube? Coba dijawab. Kalau ada, sebutkan nama ya, nama dan NIM-nya ya, dan kelasnya dari mana. Nanti kalau saudara bisa menjawab benar, nanti saya tambahi
nilai 5 ya di UTS. Nanti demikian juga nanti ada sebelum UAS nanti juga ada istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa menambah saudara nilai saudara untuk lebih baik ya. Masih bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab ya? Ini pertanyaan gini, saudara sebagai mahasiswa akuntansi ya, pertanyaan bagaimana laporan kas itu setiap hari sebagai pertanggungjawaban kas ya, dilakukan dengan apa untuk antara yang terima uang, yang mengeluarkan uang, dan yang mencatat itu pakai apa? Ayo, kira-kira apa? Ada yang bisa? Saya tambahin nanti, saya tambahin nilai 5 di UTS. Pertanyaannya pembuatan laporan ya, laporan kas itu setiap hari ya, dari sebagai pertanggungjawaban kas ya, jawaban kas. Saya mau tak tunggu 1 menit atau 2 menit, lumayan 25 loh. Nah, sudah dapat C kan teman-teman, dan saya dapat tambah 5 nilai akhir tuh ya, nilai akhir bisa tak kasih tambah UTS dan UAS. Nanti kan dari UTS dan UAS tak bagi 2, nanti tak catat siapa yang mahasiswa yang NIM-nya Oke, ada yang asal ya, sebentar. Ada yang menjawab pelaporan arus kas kurang detail ya. Tidak bisa, yang bisa menjawab lagi. Sebenarnya gampang loh ya. Nah, ini kan harus diterapkan saudara sebagai mahasiswa akuntansi, harus terbiasa dengan konsep akuntansi ya. Konsep akuntansi apa? Pertama adalah siklus akuntansi ya. Siklus akuntansi adalah dari dokumen ya, saudara membuat jurnal ya. Kalau 5 jurnal itu ada 5 biasanya ya. Yang khusus nanti ada jurnal kas masuk ya, kas keluar ya, bank masuk, bank keluar ya gitu. Nah, itu dibuatnya pakai saudara membuat jurnal ya. Membuat jurnalnya diinput lewat aplikasi ya, misalnya pakai Accurate atau Mayop, atau saudara secara manual membukukan di laporan buku kas ya gitu. Nah, itu nanti setelah siklus akuntansi penjurnalan, maka dia akan dinominalkan dulu ya per transaksi ya, sehingga nanti pakai akun T ya, akun T nanti jadi baru di posting ya nominalnya ya gitu ya. Oke ya, berarti saudara besok harus tahu ya bagaimana pertanggungjawaban kas. Berarti dari laporan yang pemegang kas tunai atau yang membagikan uang kas tunai itu menginput sesuai masing-masing ya, sesuai bidangnya. Jadi tidak boleh sama orang ya gitu, ada pemisahan tugas. Dari situ nanti akan kelihatan ya kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa ya, itu sama si nyatet beda ya gitu. Itu pakai aplikasi. Oke ya. Nah, untuk pengeluaran kas berarti ada 2 ya, pengeluaran masuk, kas masuk, dan yang kas keluar. Berarti intinya di akuntansi perpajakan ini di aktifan lancar berarti ada 2 sisi ya, yang menambah dan yang mengurangi ya kayak gitu. Oke.
ya, dibentuk kas kecil. Itu salah satunya. Ini ada di banyak ada ya. Kas kecil itu contohnya misalnya gini, perusahaan itu punya omset misalnya perputarannya itu sebulan 200 juta ya, tapi kan nggak tiap kali perusahaan itu harus ngambil 200 juta ya. Itu kan perusahaan punya sistem itu lebih baik uangnya itu disimpan di bank. Kenapa? Karena bunga harian ya, daripada 200 juta ngendon di perusahaan ya, dia maka perusahaan itu mengenakan kas kecil ya, sebagai perputaran toh sehari mungkin 5 juta 10 juta, dan itu di tiap hari harus balik perhitungannya, rinciannya dari misalnya kas kecilnya 10 juta dari 200 juta. Nah, karena yang 190 juta itu dimasukkan ke bank supaya perputarannya dapat bunga harian ya, kayak gitu. Ya itu harus sesuai dengan dokumennya ada 1, 2, 3. Nanti buat yang terima yang mengeluarkan itu harus ada semua. Kemudian yang otorisasi siapa semua ya. Biasanya kalau di perusahaan pengeluaran 1 juta batasnya 1 juta, itu kepala bagian bisa menandatangani ya otorisasi. Tapi kalau di atasnya 10 juta itu harus manajernya atau GM-nya. Manajernya jadi kepala bagian ngomong sama manajer keuangannya, nanti manajer keuangan rundingan sama GM-nya, baru di ACC apa enggak, dan kebutuhannya itu urgensi atau tidak ya. Kalau tidak, maka permintaan tersebut akan ditolak, atau permintaan pembelian atau pembayaran maka akan ditolak ya. Terus kemudian kasnya itu harus dicek secara teratur ya. Itu kadang kalau nanti saudara sudah terjun, nanti bagian akuntansi ya, tugasnya itu harus mendadak mengadakan cash opnam ya di bagian pemegang kasir ya, harus cash opnam. Nah, nanti prosedurnya saudara bisa dipelajari di audit ya, audit 1 maupun audit 2. Kalau audit 1 atau audit 2 nanti intinya yang pemegang yang megang uang dan yang mengeluarkan uang itu tidak boleh keluar ya, karena nanti ada istilahnya pada hari itu misalnya pemegang uangnya itu memakai uang 200.000 ya, untuk belanja ke pribadi ya. Nah, kalau dia diizinkan keluar masuk dari ruangan selama auditnya dari divisi akuntansi, maka dia bisa mengembalikan uangnya yang 200.000 itu. Nah, sehingga tidak terjadi gejala fraud, padahal itu sudah terjadi fraud ya, kayak gitu, atau kecurangan ya. Jadi intinya ambil uang kantor dimasukkan masuk kantong sendiri, hanya temporary. Ini tak pakai dulu pas dan bawa uang ya, nanti nanti siangnya tak balik lagi lah, itu tidak baik ya. Sehingga nanti pada audit itu seluruh stafnya dari kasnya itu yang memegang kas tidak boleh keluar ya, tidak boleh masuk dan nunggui di situ ya. Tidak boleh megang, tapi dia di sekitarnya yang stafnya akuntansi yang audit, nah, gitu ya. Nah, nanti dibuat laporan kas harian. Nah, kas harian tujuannya untuk apa? Supaya klop ya, tadi uangnya kas kecilnya kan 20 juta ya, atau 10 juta, berarti satu hari itu harus klop. 10 juta atau 20 juta itu rinciannya itu sebagai pertanggungjawaban ya, kayak gitu. Ini sama ya, tadi yang impres nanti pelajari lagi. Nanti kita belajar contoh soalnya ya, karena gini, kemarin kan kita membahas pembukuan dan pencatatan. Nah, nanti supaya mahasiswa S1 akuntansi itu tidak kaget ya, nanti bagaimana membuat laporan secara komersial dari sisi perusahaan. Yang satu adalah dari sisi fiskal ya, kayak gitu, atau dari Dijen Pajak yang sesuai stafnya pajak, kayak gitu. Ya, ini contoh ya, ini contoh. Coba nanti pelajari sendiri, dan nanti ada juga YouTube yang saudara harus pelajari ya, karena kalau saya dulu kuliah ya, S1 itu bahan materinya itu 2 kali 50 menit ya. Sedangkan bahan mandirinya ya itu belajar misalnya bahan lain sebagai penunjang atau pelengkap dari mata kuliah tersebut
1 jam lagi, harusnya sudah belajar 3 jam ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, yang penting buat saya tuh tugas saya mahasiswa tuh mengerti ya, mudeng itu buat saya saya sudah ucap syukur ya, mahasiswa sudah mudeng kayak gitu ya, kayak gitu. Oke, ini contoh ya, contohnya ini yang impress sama fluktuatif ya. Nah, ini harus nanti balik, kalau kas kecilnya 20 juta, dia harus balik 20 juta lengkap dengan perincian masuk keluarnya ya, kayak gitu. Kemudian yang kalau jangka panjang itu biasanya akhir tahun ya, akhir tutup tahun nanti ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank tuh gimana? Kalau misalnya ada liburan ya, bank itu belum mencatat atau banknya sudah mencatat tapi perusahaannya belum mencatat karena libur ya. Nah, tahunnya dicek di saldo, diklik BCA atau di apapun, saldonya beda ya dengan pembukaan yang di bank. Itu harus dibuat rekonsiliasi bank ya, gitu. Ini contohnya ya, contohnya. Oke, ya ini contohnya saldo laporan bank dan satunya adalah saldo dari perusahaan ya, gitu. Nah, karena apa? Karena mungkin ada hari libur dari perusahaan sehingga perusahaan itu belum mencatat, sedangkan pemegang kas atau pengeluaran kas itu sudah mencatat transaksi cara online atau cara mobile ya, kayak gitu. Oke, nah akuntansi pajak ini ya, akuntansi pajak yang tidak termasuk kas itu apa? Ya, berarti deposito, perangko, meterai, uang muka, cek mundur atau cek kosong. Dan nanti ini tugasnya dari akuntansi untuk mengecek cash opnam ya. Nanti disendirikan misalnya uang asing ya, falas itu disendirikan berapa. Nah, nanti yang cashnya berapa ya, perangkonya berapa, meterainya berapa, uang mukanya berapa, harus banyak ya. Memang kerjanya akuntansi memang banyak ya, itu ya. Tapi yang bagian pajak sebenarnya beda. Pajak itu cuma sebulan 2 kali nyetor, kemudian ngitung dan menyelesaikan ya. Sehingga sekarang divisi perusahaan itu dibagi 2, yang satu accounting sendiri full dan satunya adalah bagian perpajakan ya, gitu. Oke, ini ya contoh ya, contohnya nanti bisa dipelajari sendiri ya. Oke, nah piutang itu merupakan bagian hasil lancar enggak? Ya, ya. Ini juga banyak masalah ya. Contohnya nanti yang ada piutang yang tidak tercagih ya. Kalau piutang usaha masih biasanya bisa ditagih ya. Piutang lain juga bisa. Tapi yang nanti yang menjadi konsep dari pajak itu kan, intinya pajak itu kan gini. Isinya dari laba ya, laba itu yang dari perusahaan itu diharapkan sebesar mungkin ya. Jadi kalau dari sisi perusahaan itu ya, sebagai staf perusahaan itu berarti membuat laba itu semakin kecil. Dengan apa? Piutang tidak tertagih kan sebagai kerugian ya. Laba musuhnya rugi ya. Jadi kalau biaya dan biaya sebagai pengurangan laba. Jadi kalau labanya diperkecil menurut dari perusahaan itu ada yang tidak boleh dari sisi pajaknya atau fiskalnya pajak. Nah, nanti saudara ada di sini ya. Ininya gitu dari akuntansi pajak. Berarti intinya pajak itu cuma dijen pajak untuk istilahnya labanya berapa ya. Nanti PKP-nya berapa ya. Pengusaha kena pajaknya atau penghasilan kena pajaknya berapa. Nanti disesuaikan dia PKP atau tidak ya. Nah, itu adalah tugas dari akuntansi ya, gitu. Tergantung pinter-pinterannya dari kepala bagiannya akuntansi ya. Dia nanti kalau sudah terjun bagaimana bisa mengurangi laba sekecil mungkin tapi secara legal ya, gitu. Ya, itu namanya tax management ya, tax management atau planning tax ya, manajemen pajak ya, kayak gitu. Ini yang tidak boleh dan yang boleh ada sesuai dengan SAK ya, gitu. Oke, nanti pelajari ya. Ini akuntansi pajak sama ya. Jadi putusan putusan Menteri Keuangan kalau perpajakan itu biasanya menurut dari ketentuan KOP ya, ketentuan umum perpajakan ya.
dan ketentuan umum perpajakan itu hampir berubah-ubah ya. Misalnya ini sebagai dasar saudara pembelajaran akuntansi pajak. Berarti kalau mengikuti yang terbaru, saudara harus download ketentuan umum perpajakan dari pasal-pasal dari peraturan pemerintah, peraturan Dijen Pajak, undang-undang itu nanti akan dialokasikan atau dideskripsikan melalui pasal-pasalnya dan ayat itu yang menjadi cara kita menghitung sesuai yang terbaru. Dan yang terbaru adalah undang-undang HPP ya, harmonisasi pajak ya, itu yang terbaru ya. Berarti harus berubah lagi. Maka kalau memang bagian akuntansi dan perpajakan itu biasanya mengikuti kalau saudara sudah lulus S1 akuntansi, saudara sudah IAI, maka nanti ada istilahnya pelatihan atau seminar-seminar yang terbaru tentang perpajakan, dan saudara biasanya oleh Dijen Pajak diundang atau ditawari ya, bagaimana ya gitu, sosialisasi dari Dijen Pajak ya gitu. Ini nanti harus disesuaikan yang terbaru ya. Nanti ini biasanya dari KUP. Kalau nanti saudara mendekati UAS, nanti saya kasih satu website ya di YouTube, itu lengkap ya tentang KUP sendiri. Pembelajarannya 3 jam ya. 3 jam itu sesi pertama, sesi pagi ya. Kemudian sesi siangnya ada 3 jam lagi, sampai sesi sore itu 3 jam lagi, seri full ya. Mungkin 7 jam sampai 8 jam itu membahas KUP tok ya. Nanti membahas akuntansi pajak ada lagi yang 3 jam pertama, 3 jam sesi pertama pagi. Nanti akuntansi pajak sesi siangnya juga ada. Nanti bahas pajak penghasilan juga ada ya. Pajak penghasilan sesi 1 3 jam, sesi siangnya 3 jam. Nanti ada BPHTB juga ada sesinya ya. Kemudian ada biaya materai, lain-lain juga ada. Itu nanti saya kasih setelah hampir UAS nanti sebagai pelengkap. Di dunia ini kita banyak belajar ya, baik secara YouTube maupun itu menjadi istilahnya ilmu ya dari akuntansi. Nanti kalau saudara tertarik mengambil konsultan pajak ya, paling enak itu usaha yang jasa ya. Jasa itu tidak ada resikonya ya, kan kita tidak nyetok barang. Tapi kalau kita jasanya, ilmunya, terus kemudian kita bisa membagi kalian kita bermanfaat bagi klien kita yang terbaik. Kita mengusahakan pembayaran pajak yang sekecil mungkin, tapi kita memberitahu ini Pak tidak efisien, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ngemplang itu jangan ya, kayak gitu ya. Ini persediaan juga sama ya. Persediaan itu kalau di perusahaan jasa tidak ada ya persediaan ya. Tapi kalau di perusahaan dagang, persediaan barang dagangan. Tapi kalau di pabrik, maka dia persediaan bahan baku ya, kemudian barang setengah jadi dan barang jadi ya. Dan yang biasanya di akuntansi pajak tentang persediaan itu nanti tentang metode-metode ya. Nanti ada metode LIFO, FIFO, perpetual, periodik ya. Nanti sudah belajar lagi dari ini, kalau tidak salah di pengantar akuntansi ya. Pengantar akuntansi itu dapat, dan di akuntansi keuangan 1 juga saudara dapat ya, dipelajari lagi. Oke, sistem perpetual, periodik. Lah kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Ada yang tahu? Ayo tak cacat ya. Kelebihan perpetual dan periodik apa? Atau ciri khas dari perpetual atau ciri khas dari perpetual atau periodik apa? Saya bisa jawab di YouTube, tak kasih 5 lagi. Atau perpetual, tak kasih 5 lagi. Bisa yang jawab, tak tunggu 1 menit. Lumayan tuh 5 poin tuh. Misalnya sudah dapat 75 ya, ujiannya dapat 5 kan sudah dapat 80, sudah A ya. Ya gitu. Dia bisa jawab. Ciri khasnya perpetual dan ciri khasnya periodik apa? Ya.
Saudara harus mengingat ya, karena sudah sebagai S1 akuntansi ya. Nah, gitu bedanya apa? Bedanya apa? Yo, bedanya apa? Ya, bedanya apa? Sebenarnya ada loh di sini loh ya. Kalau perpetual itu barangnya apa? Tidak bisa dihitung sewaktu-waktu ya. Contoh, saya pernah kerja di apa? Peretensindo yang di Kaligawe dulu ya. Dia membuat apa? Pabrik kaca ya. Dia di belakang sendiri dari kantor akuntansi depan sampai belakang tuh hampir 2 kilo ya, naik sepeda ya. Itu apa pasir kuasanya itu tidak bisa dihitung tiap hari ya, nggak bisa ya, karena apa harus apa banyak tinggi banget, berapa kubik itu nggak bisa, sehingga nanti pada apa eh, setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali ya, harus di opnam. Cara opnamnya gimana? Halo, gimana? Ayo. Berarti gampangnya kalau sudah ingat ya, ini S1 akuntansi apa opnamnya gini, saldo awal apa saldo awal dari stok yang lalu ya, yang akhir tahun lalu ditambah pembelian ya, dikurangi dengan hasil opnamnya itu adalah pengeluaran ya gitu. Tapi kalau sistem periodik ya, itu barangnya bisa dicatat ya, kelihatan semua. Misalnya saya punya stok mobil ya, secara periodik itu kelihatan semua, bisa dilihat di mata ya, atau lewat komputer bisa ya, tapi yang tidak kelihatan itu tidak bisa, sulit ya. Yang kedua gimana? Kalau perpetual itu masuknya ke pembelian ya, kayak tadi loh ya, nanti ngitungnya adalah saldonya ditambah pembelian, nanti dikurangi saldo akhir waktu omnam, itulah biaya apa istilahnya yang keluar ya, kayak gitu ya. Tapi kalau yang sistem periodik itu apa dimasukkan ke pembelian karena apa harus diopnam ya, ya gitulah ya. Kemudian ini yang apa tidak boleh oleh fiskus pajak ya, apa fiskal ya. Yang sekarang yang dipakai adalah FIFO dan LIFO. Nah, kita belajar ya. Coba dari FIFO, LIFO rata-rata dan laba kotor ya. Ya ini sebentar ya. Nah, kenapa atau tidak boleh ya? Ini contoh awalnya ya, persiannya sama, tapi metode persiannya beda ya. LIFO ya, saudara lihat apa persian airnya berapa? 30 juta ya, benar ya, 2014 ya. Sedangkan apa Vivo persiannya 70 juta ya. Tapi yang dimaksud dari pajak itu apa? Ayo, adalah harga pokok penjualan ya, kayak gitu. Harga pokok apa yang harga pokok itu kan mengurangi laba ya, penjualan dikurangi HPP adalah laba ya. Kalau di LIFO harga pokoknya tinggi, betul enggak ya, sehingga labanya apa kecil, betul loh, enggak boleh ya. Ini contoh ya, LIFO itu apa harga pokoknya 130 ribu ya, sedangkan di Vivo 127 ribu, sehingga kalau kita penjualannya apa 200 ribu, maka yang di Vivo itu labanya lebih kecil ya, 200 ribu kurangi 137, berarti sekitar berapa tuh, 63 ribu ya labanya ya. Sedangkan di Vivo ya 200 ribu ya dikurangi 127 ribu, maka dia labanya akan 73 ribu ya. Nah, sehingga pajak dapat apa labanya lebih tinggi ya dibandingkan yang Vivo itu, maksudnya ya dari akuntansi pajak. Jadi konsep dari akuntansi pajak adalah pihak fiskal tidak mau labanya itu dibuat sekecil mungkin sesuai aturan mereka. Itu adalah konsep dari akuntansi pajak. Dimanapun saudara belajar, intinya cuma itu ya, gitu. Oke, ini sudah tahu ya, gitu. Nanti kita juga belajar nanti tentang apa akibat tidak lancar ya besok ya, kayak apa rumah, gedung ya, kemudian ada mesin, itu kan nanti ada metode penyusutannya, itu juga apa
mengurangi laba ya. Jadi yang mengurangi laba adalah pertama adalah harga pokok ya, produksi atau harga pokok jual itu mengurangi laba, sehingga yang diminta dari pihak fiskus pajak fiskal itu labanya setinggi mungkin ya. Contoh ini ya, yang tadi coba ini kan yang tadi LIPO 137 ya, LIPO 127.000 ya, ini laporan komersialnya ya toh, betul ya, laba kantornya itu kelihatan, sedangkan laba keuangan fiskal ya itu 351, laba kotornya segitu gitu. Oke ya, nah, ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Oke, nanti yang jawab di YouTube ya, tolong nanti WA ke saya ya, WA ke saya, nomor grup ya, WA grup, nanti tak akan tambah nilai ya. Tak tambah dulu akuntansi perbankan ini aja ya, nanti ini tak catat dulu ya namanya ya. Paula Kinan ya, Kinanti, Muhammad Nurul Yakin, dan Leo Siti Rubina. Oke, nanti saudara pelajari sendiri lebih lanjut konsep dari akuntansi pajak atas aset lancar. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Nah, tak balik lagi ke YouTube. Oke, apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Ya, kalau saya tuh senangnya di dunia prakteknya langsung, karena kalau di textbook itu kita pertama pusing ya, kedua juga tidak dibaca ya. Tapi kalau saudara nanti sudah lulus kerja, nanti kan sudah bisa buktikan omongan saya itu nanti bisa nggak terjadi ya, gitu ya, gitu. Kalau tidak ada, saya mohon pamit dulu. Insya Allah kita ketemu di Rabu mendatang, seminggu lagi dalam keadaan yang sehat, dan semoga nanti kita belajar akuntansi pajak tapi aset tidak lancar. Nah, kelemahannya dari pihak sisi pembukuan dan pencatatan dari perusahaan, dan dibandingkan dengan sisi fiskal atau fiskus Dijen Pajak. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Insya Allah kita ketemu di minggu ke depan. Amin.